显练出了气感了，多半已经到。飒爽英姿，实在令师弟我。如你扎2个小人儿，写上。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Siapa sangka untuk Tonghua dari Martial Peak benar-benar ditayangkan sampai 12 episode untuklah minggu pertama ini ya. Jadi ya ini adalah sistem dari Tencent itu sendiri, ya tidak perlu kaget lagi. Karena sudah banyak Tonghua seperti ini yang ditayangkan lebih cepat daripada sebelumnya. Jadi tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sumo yang sudah berada di depannya rumah Yang Kai, dia pun langsunglah meremehkan kalau Yang Kai ini ternyata adalah murid paling termiskin di sekte mereka. Dan ketika dia menyuruh untuk bawahannya memeriksa apakah Yang Kai ada di rumah atau tidak, sayangnya mereka sama sekali tidaklah menemukan keberadaannya. Dan untuk beberapa bawahannya menganggap kalau Yang Kai ini telah keluar dari sekte sebab dia ini tidaklah bisa berkultivasi layaknya murid lain. Namun ya tetap saja untuk Tuan Sumo sama sekali tidaklah terima karena kebencian ini tidak akanlah pernah pudar jika tidaklah dibalas. Karena Yang Kai tidak ada di sini, maka pembalasannya dia haruslah membakar rumahnya. Waduh, itu pun masihlah belum cukup untuklah membalas semua dendamnya. Akan tetapi, Yang Kai ini sudahlah berada di belakang mereka. Dan ketika mereka inginlah membakar rumahnya, Yang Kai langsunglah menepuk pundak dari Tuan Sumo. Dan dia langsung mempertanyakan mengapa dia inginlah mencoba membakar rumahnya. Lantas ya, dia mencoba memperingati kepada Sumo kembali. Jika dia mencari masalah dengannya, maka datang saja kepadanya. Rumahnya ini tidak ada hubungan dengan masalahnya. Lalu ya, Tuan Sumo mencoba untuk memperingatinya. Dia datang ke sini untuklah membalas semua kebencian yang dia terima. Dan di sini dia akan memberikan sebuah kesempatan. Asalkan dia berlutut dan bersujud kepadanya untuklah hari ini, maka semua masalahnya akanlah selesai. Mendengar itu, Yang Kai tidaklah terima. Dan dia memberitahu alasannya, dia ini memang sangatlah dihormati karena dia adalah cucu kakek ketiga dari Pavilion Ling Xiao. Maka dari itulah dia memiliki status yang begitu penting dan bisalah bertindak semena-mena. Sontak ya Tuan Sumo, dia merasa dirinya ini belum pernah sama sekali menggunakan status kakeknya. Dan dia melakukan semua ini juga adalah idenya. Dan jangan pernah mencoba untuklah melibatkan kakeknya. Mendengar itu ya, lagi-lagi dia mencoba memprovokasinya. Kalau bukan ini, mengapa semua bawahannya benar-benar menuruti dirinya? Karena rata-rata semua murid yang menuruti dia adalah takut dengan kakeknya, bukanlah kepada dia. Ditambah juga, jika masalah main junior ataupun senior, merekalah yang haruslah dipanggil sebagai senior, bukanlah untuk Sumo. Dan juga untuk semua orang yang berada di sini, mereka semua harusnya memanggil Yang Kai sebagai senior. Dan Yang Kai kembali memberitahu jika dia menjadi orang tuanya, maka dia akanlah begitu sangatlah malu. Dan dia akanlah mengurung dirinya di aula pedang hari ini juga. Dan salah satu bawahannya meminta kepada Tuan Sumo kalau Yang Kai ini sebenarnya memiliki lidah yang begitu tajam, maka dia haruslah berhati-hati untuk berdebat dengannya. Jadi daripada berdebat, ia lebih baik lampiaskanlah semua kemarahannya dengan cara bertarung. Mendengar itu, Yang Kai langsunglah mempertanyakan apakah dia datang untuk hari ini inginlah bertarung dengannya. Sumo yang begitu sangatlah percaya diri dan langsunglah bersikap sombong. Dia sebenarnya inginlah bertarung. Tetapi jika bertarung dengannya, maka dia akanlah langsung kalah. Karena dia ini berada di tempering tubuh level 9. Dan juga ada sebuah peraturan dari sekte. Mereka yang berbanding jauh 3 level, maka mereka tidak boleh menantang untuklah bertarung. Jadi ada salah satu murid yang bernama Jauhu, dia berada di tempering level 5. Dan dia juga menantang, jika dia bisa membuat tubuhnya bergerak selama 3 gerakan, maka dia akanlah menang. Sehingga pertarungan mereka pun langsunglah dimulai. Tetapi hanya dengan 2 gerakan saja, tubuh dari Jauhu langsunglah terpental.
Untuk gadis berbaju ungu yang selalu memantau dirinya ini, dia langsunglah terkejut dengan perkembangan dari Yang Kai. Padahal baru 5 hari saja, tetapi dia telah berhasil menjadi lebih kuat dari yang dibayangkan. Sedangkan untuk Tuan Sumu, dia menjadi begitu terkejut. Padahal Johu termasuk salah satu bawahannya yang terkuat. Dan dia menganggap kalau Yang Kai telah melakukan sebuah kecurangan. Dan bawahannya kembali memberitahu kemungkinan terbesar kalau Yang Kai ini telah berhasil menerobos. Jadi dia haruslah berhati-hati. Sayangnya ya, untuk Tuan Sumu sama sekali tidaklah percaya. Dia yakin kalau Johulah yang ceroboh. Dan dia kembali memperingati kalau untuk hari ini dia begitu beruntung. Tetapi untuk kedepannya dia akanlah menemui dirinya lagi. Ya elah. Setelah dari semua itu, Yang Kai langsunglah buru-buru untuk bertemu dengan Tetua Ming, yang dimana dia haruslah menyelesaikan misinya dan memberikan tanaman herbal yang dia telah inginkan. Untuk Tetua Ming tidaklah begitu menyangka mengapa bocah satu ini bisalah mengambil banyak sekali tanaman herbal yang dia inginkan. Udah gitu, semua tingkatannya bukanlah tingkatan rendah. Namun, dia masihlah belum mau mengakui kalau Yang Kai memang begitu sangatlah berbakat. Tetapi dia teringat dengan misi mulianya, yaitu dia telah dipercayakan oleh seseorang untuklah melindunginya dan selalu membantu dirinya. Alhasil, dia pun langsunglah menerima semua tanaman herbal yang diberikan oleh Yang Kai. Dari semua itu juga, Yang Kai mendapati 16 poin kontribusi. Ya, walaupun sedikit, setidaknya mendapatkan lah ya. Tidak sampai di situ juga, Yang Kai langsunglah memberitahu kalau dalam perjalanan dia, dirinya tidak sengaja menemukan sebuah tanaman herbal yang begitu langka. Ketika diperlihatkan, itu adalah jamur merah yang berada di sarang laba-laba. Tetua Ming langsung menanyakan dari mana dia menemukan hal seperti ini. Setelah diceritakan kalau dia ini menghabisi monster laba-laba level 11, Tetua Ming tampaklah tidak begitu percaya. Namun yang terpenting, kalau obat ini begitu sangatlah langka. Dan dia langsunglah berbohong kepada Yang Kai, walaupun ini langka, tetapi obat ini memiliki kelas yang begitu rendah. Dan dirinya akanlah memberikan 20 poin jika dia mau. Lantas ya, Yang Kai langsunglah menerimanya. Lagi pula untuk obat tersebut tidaklah begitu penting baginya. Jadi untuk saat ini dia mendapati 36 poin. Dan dia inginlah menukarkan 10 poinnya untuk beberapa tanaman herbal yang dia butuhkan juga, dengan tujuan untuklah menambahkan stoknya. Sayangnya untuk Tetua Ming berkata 10 poin tidak akanlah cukup untuklah menukarkan tanaman herbal sebanyak yang dia mau. Akan tetapi ya, Yang Kai langsunglah menagih janjinya, padahal kesepakatannya jika dia telah berhasil memberikan semua tanaman herbal yang dia butuhkan, maka Tetua Ming akanlah memberikan apapun yang dia mau. Dan itu adalah sebuah kesepakatan yang telah mereka terima sebelumnya. Lantas ya, untuk Tetua Ming mencoba untuklah lupa dan berkata aturan tetaplah aturan dan dia tidaklah bisa melanggar aturan tersebut hanyalah untuk dirinya. Sontak untuk Yang Kai merasa kalau Tetua Ming ini memang sedanglah mengingkari janjinya dan dia mencoba untuklah menukarkan poinnya, tetapi dia berbohong. Setelah dia mengeluarkan beberapa tanaman herbal, Yang Kai langsunglah merebutnya dan berterima kasih. Waduh. Alhasil Tetua Ming mencoba untuklah mengejarnya, tetapi dia tidak sengaja bertemu dengan muridnya dan mempertanyakan mengapa raut wajahnya ini tampak seperti orang yang begitu linglung dan juga kebingungan. Dia memberitahu kalau dirinya ini telah berhasil untuklah menerobos. Lantas ya, untuk Tetua Ming menjadi begitu sangatlah senang karena untuk murid kesayangannya telah berhasil untuklah menerobos. Dan dia akanlah membantunya untuk meningkatkan kekuatannya. Lalu kita kembali kepada Yang Kai yang sedanglah membakar tanaman herbal dengan tungku yang sebelumnya dia dapatkan dari halaman ketiga. Pada awalnya dia merasa tidak ada reaksi sama sekali dan dia menganggap kalau pembakaran ini seperti dupa, jika habis maka ada reaksinya. Dan ketika dia inginlah tidur, dirinya langsung mengalami pusing-pusing yang begitu berat. Dan di sini dia menganggap ini adalah reaksi dari tanaman beracun tersebut. Lantas dia pun mengeluarkan batu kunonya untuklah melihat apa yang selanjutnya dia lakukan.
yang ternyata dari halaman tersebut tertulis kalau dia ini haruslah bisa melawan racun tersebut, anggap saja seperti latihan untuklah bertahan. Dan Yang Kai langsunglah mencoba memberontak agarlah dia bisa bangkit berdiri dan melawan racun-racun tersebut. Dan siapa sangka akhirnya dia telah berhasil untuklah melakukannya, tetapi kita masihlah belum diberitahu apakah dia menerobos atau sama sekali tidak. Sementara itu untuk Tuan Sukmu yang memanggil beberapa bawahannya mempertanyakan apakah mereka mempunyai ide untuklah menjatuhkan Yang Kai. Dan salah satu dari mereka berkata, tunggu 4 hari lagi, maka dia akanlah menantang Yang Kai untuklah bertarung. Tetapi Tuan Sukmu sama sekali tidaklah suka. Dia inginlah ide tersebut dilakukan sekarang juga. Dan dia mengancam jika tidak ada satupun orang yang memiliki ide dari sini, maka mereka tidak boleh tidur sama sekali. Lalu, salah satunya lagi langsunglah membisikkan kepada Tuan Sukmu kalau dia ini mempunyai rencana. Setelah mendengarnya, dia pun langsunglah tersenyum dan angguk-angguk kepala. Keesokan harinya, Yang Kai yang sedanglah menyapu di alun-alun, dia langsunglah didatangi oleh Liu Yan. Dan saat ini mereka sedanglah merencanakan sesuatu. Tetapi Yang Kai yang sedanglah dipuji-puji olehnya, dia merasa ada yang begitu sangatlah janggal. Karena ya untuk satu murid ini memang bawahan dari Tuan Sukmu. Jadi dia mencoba untuklah menjelek-jelekan Tuan Sukmu di depannya. Dan Sukmu yang berada di belakang langsunglah marah-marah. Dan hampir saja dia menggagalkan rencananya jika tidak ditenangkan oleh para bawahannya. Lalu dia melanjutkan pembicaraannya. Pada intinya dalam pembicaraan tersebut, dia mengaku sangatlah benci kepada Zhou dan juga Sukmu dan meminta pertolongan kepada Yang Kai untuklah mengajarkan beberapa teknik bela diri. Tetapi Yang Kai mengaku kalau dia ini hanyalah beruntung menang untuklah melawannya. Tetapi dia tetaplah memaksa dan memaksa yang membuat Yang Kai sedikitlah risih kepadanya dan mulai curiga. Di dalam hatinya dia berkata, sepertinya bocah satu ini tidak akanlah membiarkan dia pergi tanpa perlawanan. Dan saat ini dia meminta kepada Yang Kai untuklah menerima tantangannya agarlah mereka berdua ini bisa mendapati poin kontribusi. Dan tidak perlu takut yang namanya menang ataupun kalah. Karena ya mereka berdua juga akanlah mendapati poinnya guys. Tetapi di sini rencananya itu ya agarlah Yang Kai benar-benar begitu lengah dan dirinya bisalah untuk menghabisi nyawanya dengan begitu mudah. Tetapi karena Yang Kai telah curiga kepada dirinya, dia pun malah mencoba untuklah mengulur dan mengulur. Tampaknya dia ini sama sekali tidaklah bisa menantang dirinya karena dia ini telah melampaui 3 level. Jadi sesuai aturan tidak boleh ada yang menantang para murid jika berada di atas 3 level. Mendengar itu dia tampaklah ketar-ketir karena hampir saja ketahuan. Dan dia beralasan memang dirinya ini di atas 3 level darinya. Tetapi itu tahun lalu dan dia sudah lama tidaklah berlatih bela diri. Sudah pasti ya kekuatannya anjlok turun. Jadi dia yakin kalau nantinya bertarung ia sudah pasti seimbang. Dan Yang Kai mempunyai ide untuklah mempermainkannya, yang dimana dia akan menerima tantangannya berlatih. Tetapi dia haruslah memberikan beberapa tanaman herbal untuknya. Mendengar itu ya Liu Yan langsunglah menukarkan poinnya dengan beberapa tanaman herbal dan memberikannya kepada Yang Kai. Waduh, kok digoblok-goblokin ya? Karena permintaannya sudahlah ditepati, Yang Kai langsunglah menyuruh dia untuk memulainya sekarang. Sehingga mereka berdua pun langsunglah latih tanding. Akan tetapi, niat dia yang mencoba untuklah melukai Yang Kai dalam pertarungan, serangannya sama sekali tidaklah begitu berdampak. Karena tubuh dari Yang Kai sama sekali tidaklah bisa dilukai. Ya intinya sekali pukul regenerasi, sekali pukul regenerasi. Untuk Yang Kai dia menjadi begitu senang. Ternyata ya dia telah berhasil untuklah menyempurnakan tubuh emas. Dan kini giliran dari dirinya untuklah menyerang. Sehingga Liu Yan langsunglah dihajar hingga babak belur.
dan dia langsunglah mengaku kalah dalam pertarungan ini. Setelahnya juga dia memberitahu sepertinya kemampuan dia ini masihlah belum cukup untuk balas dendam kepada Zhao, dan juga dia berterima kasih kepadanya karena telah memberikan beberapa ramuan. Waduh, ini namanya sangatlah untung besar ya. Mengapa bisa untung besar? Yang Kai berhasil untuklah menggagalkan rencananya, dan juga dia mendapati ramuan tanpa harus mengeluarkan poin kontribusinya. Untuk Tuan Sumu, dia langsunglah terkejut mengapa dia bisa dikalahkan. Padahal untuk Liu Yan ini berada di tubuh level 7. Dan secara tiba-tiba Yang Kai berada di belakang mereka serta berterima kasih karena telah mengatur seseorang untuklah datang kepadanya. 下次还有这种好事，记得通知我一声啊。 Dan jika memang Tuan Sumu inginlah lagi melakukan semua ini, jangan lupa untuklah beritahu dirinya. Dan dia pun langsunglah pergi dari sana. Dan kita bersambung juga untuklah dilanjutkan part berikutnya setelah ini ataupun esok hari ya. Mohon maaf guys kalau ada keterlambatan untuklah video kali ini, karena masih banyak tonghua yang masihlah belum Mimin selesaikan. Contohnya seperti Janlai dan juga beberapa tonghua baru yang baru Mimin ambil tetapi masih belum sempat untuk ditayangkan. Intinya masih banyaklah tonghua yang belumlah Mimin sempat kejar guys. Ya ini semua gara-gara Janlai dan juga untuk Martial Peak yang tiba-tiba langsung episode banyak aja gitu. Coba aja kagak, mungkin saja semuanya normal. Tetapi ya ini hanyalah bersifat sementara, dapatlah diatasi. Namun ya tetap membutuhkan cukup waktu yang lama. Alasannya masih ada tonghua yang ongoing dan itu juga haruslah diprioritaskan ya, jangan ditinggal-tinggali. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 已经明显练出了气感，多半已经到。飒爽英姿，实在令师弟我如你扎2个小人儿，写上。